Rumah Hakim Kamozaro Waruwu, hakim yang menyidangi kasus korupsi yang terlibat Topan Ginting CS kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong dan hakim tengah memimpin sidang tangan kanan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tersebut. Api menghanguskan kamar pribadi Hakim Kamozaro Waruwu di Jalan Pasar 2. Komplek Taman Harapan Indah Medan. Kebakaran terjadi sehari menjelang sidang tuntutan Akhirun Piliang, terdakwa kasus korupsi yang melibatkan anak buah Bobi Nasution, Topan Ginting. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sejumlah sampel sisa kebakaran telah diambil untuk diperiksa di Mapolrestabes Medan. Mau jam setengah 11 tadi saya masih sidang, tiba-tiba saya dihubungi bahwa ada kejadian di rumah. Cuma waktu dihubungi saya nggak angkat teleponnya karena saya sedang sidang. Saya bilang saya lagi sidang. Lalu saya di chat bahwa informasi rumah sedang terbakar. Sehingga akhirnya saya tutup sidang, saya langsung pulang naik sepeda motor dan sama-sama di sini. Ternyata udah rame orang dijebol pintu untuk pemadaman kebakaran. Nah ternyata yang terbakar tuh kamar utama. Kamar utama dalam tempo sekitar 1 jam habis semuanya. Nah, makanya saya nggak tahu apa penyebabnya, apakah korsleting listrik atau ada indikasi lain ya Pak? Iya, indikasi lain saya nggak tahu. Tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan, termasuk memeriksa beberapa ruangan lain di rumah yang terbakar. Namun demikian, sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita komplit dengan hasil keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Sementara itu Mahkamah Agung dalam konferensi persnya menyatakan sepatutnya dalam menjalankan tugasnya hakim dijamin keamanannya oleh negara. Dan untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa Hakim Kamozaro Waruwu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri untuk memastikan keamanan hakim dan seluruh keluarganya beserta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh hakim merupakan amanah dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan pilar tegaknya negara hukum demokratis, sehingga sudah tepat dan sepatutnya hakim dalam melaksanakan tugasnya dijamin keamanannya oleh negara. Demikian juga kami insan peradilan, khususnya Korps Hakim seluruh Indonesia, kedukaan dan musibah yang dialami Hakim Dr. Kamozaro Waruwu SHMH adalah kesedihan bagi hakim seluruh Indonesia. Karena sejatinya hakim seluruh Indonesia adalah satu saudara. Bila mana seorang hakim mengalami penderitaan, maka menjadi kedukaan bagi hakim-hakim seluruh Indonesia. Arahan Ketua Mahkamah Agung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri, dengan Mabes Polri untuk memastikan untuk menjamin keamanan Hakim Dr. Kamozaro Waruwu SHMH dan keluarganya serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Kebakaran yang terjadi di rumah hakim hanya sekitar 30 menit dari sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. 2 terdakwa dituntut 3 tahun dan 2,5 tahun penjara karena menyuap 4 miliar rupiah kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting.
Sidang kasus korupsi pembangunan jalan dengan terdakwa Akhirun Piliang selaku Direktur PT Dalihana Tolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora, telah memasuki agenda tuntutan. Dalam persidangan, kedua terdakwa dituntut 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara. Keduanya telah terbukti melakukan suap sebesar 4 miliar rupiah kepada sejumlah pihak termasuk Kepala Dinas PUPR, Topan Ginting. Terdakwa 1, Muhammad Akhirun Piliang alias dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dan pada terdakwa 2, Muhammad Raihan Dulasmi Piliang alias Raihan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Sebelumnya, dalam persidangan majelis hakim yang diketuai oleh Kamozaro Waruwu pernah menyebutkan agar jaksa menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Namun, jaksa KPK tidak pernah menghadirkan Bobi Nasution. JPU memastikan belum ada kaitan gubernur dengan kedua terdakwa, sehingga belum perlu dilakukan pemanggilan. Ya itu kan seperti yang di persidangan, memang kita menunggu dari ternyata memang tidak ada kaitan kata majelis hakim, sehingga belum perlu dilakukan. Dengan telah dibacakannya tuntutan oleh jaksa KPK, sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara ini akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari kedua terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV.